pada kesempatan ini saya mau coba jelaskan teknologi modem komunikasi untuk aplikasi smart meter. Setelah beberapa waktu lalu saya sudah jelaskan produk smart meter dari SDR. Saya sekarang akan coba jelaskan tentang modul komunikasi yang bisa digunakan untuk smart meter. Sebenarnya banyak modul komunikasi yang sudah dibuat oleh beberapa vendor smart meter. Contohnya ada yang menggunakan PLC, baik itu G3 atau HPLC ya, HD PLC. Kemudian ada juga GSM, LoRa dan lain-lain. Yang paling penting dari modul komunikasi smart meter ini adalah hal yang utama dihadapi adalah masalah komunikasi, terutama reliabilitas data, termasuk dengan arsitekturnya. Dan yang kedua adalah masalah pricing, cost operasionalnya. Seperti contoh, kalau kita menggunakan GSM itu agak sulit diimplementasikan karena cost per bulannya itu jadi sangat tinggi untuk biaya pulsa. Dan beberapa masalah yang dihadapi modul komunikasi lain seperti PLC dengan kondisi jaringan di kita yang kurang begitu baik, berbeda dengan beberapa jaringan di Eropa yang punya success story dengan PLC. Kemudian juga LoRa terkait dari keterbatasan dari kemampuan data komunikasinya yang tidak terlalu besar, karena smart meter sendiri menggunakan protokol DLMS. DLMS sendiri itu memiliki beban data yang lumayan besar, itu seperti itu. Nah, dari permasalahan itu kami dari SDR coba membuat solusi inovasi tentang modem komunikasi untuk AMI smart meter. Kita menyebutnya dengan teknologi SDR Connect. Sekarang ada sih bedanya dengan modem komunikasi yang sudah ada. Jadi pada dasarnya modem komunikasi itu akan dipasang di sini. Smart meter itu punya port untuk modul komunikasi. Nah, biasanya dari solusi existing itu modul komunikasi menjadi sebagai perantara antara meter dengan DCU. Nah, DCU sendiri biasanya mendapatkan perintah dari HES atau untuk mendapatkan tadi ya perintah-perintah DLMS. Kemudian DCU itu menyebarkan setiap meter melalui modul komunikasi. Jadi modul komunikasi di sini hanya sebagai perantara untuk menerima komen dari head end system lewat DCU ke meter. Nah, permasalahannya adalah biasanya akan terjadi latensi yang sangat lama karena DCU biasanya harus menghandle beberapa meter. Bahkan ada yang mengklaim satu DCU itu bisa menghandle sampai dengan 1000 modem ya. Itu latensinya akan sangat tinggi karena setiap DCU akan merequest untuk berkomunikasi dengan meter. Nah, itu membuat sistem menjadi tidak reliable. Terkadang komen itu, contoh pada saat mengutus itu akan menjadi terhambat atau pada saat mau mengkonekkan lagi. Nah, kita dari smart modem SDR Connect ini membuat latensi komunikasi menjadi lebih pendek, karena smart modem ini mengimplementasikan distributed HES atau head end system. Jadi fungsi dari HES itu yang asalnya ada di server, kemudian dikirim ke DCU, kirim komen ke meter. Itu beberapa fungsinya tuh ditanam di dalam smart modem. Sebagai informasi, smart modem kita gunakan itu menggunakan low power quad processor. Kenapa harus low power? Karena setiap meter tuh punya standar bahwa daya yang bisa diberikan oleh smart meter tuh terbatas gitu kan. Karena jangan sampai dia membebani dari sisi nantinya loss juga itu kalau misalnya dayanya terlalu besar. Jadi kita menggunakan ultra low power quad processor. Jadi fungsi HES tadi, head end system, itu untuk mengambil data-data parameter dari smart meter itu langsung dilakukan para modul dengan smart meter. Jadi masing-masing smart meter itu tidak menerima perintah dari HES lewat DCU, tapi masing-masing udah langsung bisa mengambil datanya dan langsung nanti dikirimkan langsung ke sistem. Jadi seakan-akan semua smart meter
punya kemampuan yang pintar untuk membaca parameter dan mengirimkannya langsung tanpa harus antri gitu ya. Jadi datanya jauh lebih real time, baik itu untuk jumlah meter yang banyak pun tidak terpengaruh karena masing-masing independen. Berbeda dengan yang menggunakan teknologi sebelumnya, itu semakin banyak meter maka akan semakin membebani DCU gitu, dan itu membuat latensi menjadi lebih lama tentunya. Nah, AMI Smart Modem ini dari SDR Connect tadi kelebihannya adalah membuat latensi itu menjadi sangat sedikit karena kita mengimplementasikan tadi distributed HES di dalam sini. Kelebihan lainnya adalah tadi secara modem komunikasi dia sangat reliable dan configurable, jadi dia bisa connect dikonfigurasi menjadi mesh, jadi antar meter itu bisa saling berhubungan untuk membangun sebuah jaringan komunikasi yang lebih stabil tentunya, dan dia juga bisa berfungsi sebagai peer to peer seperti itu. Nah, ini cara masangnya nanti cukup sederhana ya. Ini kita coba, saya ada dua, kita coba pasang nah, seperti ini. Oke, berikut penjelasan saya tentang apa kelebihannya smart modem dari SDR Connect untuk aplikasi smart meter. Ini saya hubungkan dengan meter yang tidak dari vendor lain. Artinya ini membuktikan bahwa smart modem kami bisa kompatibel dengan meter, di mana meter tersebut mempunyai protokol atau mempunyai sertifikasi standar DLMS. Ya, setelah tadi saya jelaskan bahwa fungsi dari kelebihan dari AMI Smart Modem dibandingkan modem komunikasi yang ada saat ini, ada pertanyaan, apakah AMI Smart Modem ini support dengan protokol komunikasi transparan atau mempunyai fungsi yang sama seperti modem pada umumnya? Ya. Jadi AMI Smart Modem selain tadi memiliki kelebihan dia distributed HES, di mana dia mengimplementasikan HES di dalam dirinya sendiri, dia juga support mode transparan, di mana dia bisa berkomunikasi dengan HES yang ada nantinya di server ya, di sistem server seperti infrastruktur AMI yang dikembangkan saat ini. Jadi SDR Connect AMI Smart Modem ini bisa memiliki dua fitur, artinya fitur Smart Modem dengan distributed HES, yang distributed HES itu salah satu teknologi yang sudah kami patenkan untuk aplikasi AMI ya, Advanced Infrastructure. Dan AMI Smart Modem ini juga support mode transparan atau mode seperti modem komunikasi untuk smart meter pada umumnya. Oke, berikutnya setelah kita menginstalasi, saya tadi udah di video sebelumnya udah tunjukkan bagaimana cara menginstalasinya. Simpel, tinggal dimasukkan ke dalam slot slot modem komunikasi yang ada di smart meter. Biasanya kebetulan itu menggunakan smart meter dari India. Kenapa smart meter dari India? Karena biasanya di dalam smart meter itu ada OBIS code. OBIS code itu kode-kode yang untuk mewakili parameter-parameter yang nantinya bisa diambil datanya. Kebetulan biasanya untuk kondisi jaringan di India itu hampir mirip dengan di Indonesia, jaringan kelistrikan paling mendekati beberapa pakar menyampaikan seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah selain masalah reliabilitas dan harga dari biaya operasional komunikasi, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita membuat sistem manajemen untuk inventaris dari sistem AMI sendiri. Biasanya sistem AMI sendiri mempunyai dashboard ya, mempunyai backend, kemudian ada dashboard atau biasanya disebut MDM.
di mana dalam dashboard itu menampilkan nanti ada beberapa aset meter yang nantinya akan kita monitor secara real time di dashboard. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meregistrasikan meter ini masuk ke dalam dashboard. Oke, pada dasarnya sistem Advanced Meter Infrastructure akan memiliki dashboard ya. Nah, ini salah satu demo dashboard yang kita kembangkan. Di sini ada opsi dashboard, kemudian topologi, data meteorologi meliputi meter 1 fase, 3 fase, kemudian gardu, stasiun listrik, ini untuk SPLU ada ke depannya. Kemudian profil laporan, ada laporan untuk setiap meter gardu, kemudian kualitas daya juga sama setiap meter gardu, kemudian analisa rugi daya, pemadaman, statistik data tentang pemadaman, jaringan komunikasi. Kemudian ini ada manajemen aset, meliputi aset meter dan gardu. Kemudian event, jadi yang merecord setiap kondisi-kondisi gangguan, vandalisme dan lain-lain. Kemudian ini koneksi daya untuk mengontrol untuk memutus meter secara remote. Kemudian kapasitas daya untuk mengatur kapasitas daya atau kontrak daya untuk setiap meter. Dan ini perhitungan tagihan pelanggan atau billing. Kemudian ini grid self healing itu adalah untuk mengatur kapasitas daya setiap meter, bisa disesuaikan secara remote. Jika contohnya terjadi gangguan, ternyata pasokan dari gardu itu karena gangguan turun, agar tidak terjadi trip, maka beban dari setiap meter bisa ikut diturunkan sehingga nanti kapasitasnya tidak akan melebihi dari kapasitas gardu sehingga tidak terjadi trip. Jadi kita menyebutnya teknologi grid self healing gitu. Itu untuk algoritma sendiri bisa bermacam-macam dan dikembangkan berdasarkan artificial intelligence, dilihat mulai dari karakteristik setiap pengguna seperti apa, atau bahkan bisa diatur secara flat, itu tergantung dari nanti regulasinya seperti apa. Nah, berikutnya setelah tadi saya demokan bagaimana cara memasang smart modem ini, berikutnya adalah bagaimana cara membuat registrasi atau menginventaris dari meter ini masuk ke dalam sistem AMI, monitoring dashboard AMI. Ini ada aplikasi SDR, saya ulangi, ini ada aplikasi SDR ya. Kita masuk aplikasi ini, berfungsi untuk meregistrasikan meter yang sudah kita pasang. Jadi caranya ini ada scan QR code dari meter, oke. Kemudian scan QR code dari modul komunikasi, ini stand meter terakhir dan 0, dan kita register. Oke, maka kita cek di meter, kita lihat, kita cek di meter. Nah, ini sudah terregistrasi ya tadi, sesuai dengan nomor meter. Dan saya udah pasang beberapa smart meter di komplek Hutan mungkin di belakang. Tadi terdaftar cuma 1 meter. Sekarang kita coba registrasi meter berikutnya. Oke. Ini kita lihat stand meter terakhir, kita bisa masuk.
0 ya, kita masukkan 0 nomor terakhirnya dan kita register. Kita tinggal refresh sini, maka ada 2 meter sudah terregistrasi ya kalian. Oke. Nanti bisa ngecek kondisi meternya seperti apa data. Oke. Jadi untuk proses registrasi aset manajemennya juga kita sudah siapkan aplikasi sehingga lebih mudah untuk diregistrasikan ke dalam sistem. Ini salah satu contoh meter yang kita pasang di Kasapa. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kelebihan dari AMI Smart Modem itu, termasuk bagaimana cara meregistrasikan ke dalam sistem AMI. Jadi kita sudah sediakan aplikasi sehingga proses registrasinya pun menjadi sangat mudah dan cepat ya. Nah, apakah fitur AMI Smart Modem itu sampai di situ? Saya akan jelaskan lagi fitur tambahannya. Jadi pada dasarnya kebutuhan internet saat ini kan berkembang sangat pesat ya, mulai dari perkembangan bisnis FTTH atau tadi fiber to home atau jaringan internet untuk ke rumah-rumah. Jadi ada salah satu fitur dari AMI Smart Modem ini, dia bisa dijadikan juga sebagai gateway untuk kita komunikasi dengan tadi berlangganan internet. Sebagai contoh, di sini kita lihat AMI Smart Modem ini akan memiliki, setiap rumah akan memiliki ID khusus tersendiri yang tadi seperti dijelaskan pada video aset manajemen sebelumnya, ada meter dan aset dari Smart Modem. Nah, AMI Smart Modem ini bisa dijadikan sebagai gateway internet. Misalkan saya berlangganan listrik termasuk dengan jaringan internetnya ke PLN gitu ya. Jadi kalau kita lihat, jadi saya akan search di sini, ada misalkan saya akan sebagai pemilik rumah ini, saya akan connect ke internet di meteran ya. Ini nanti masing-masing rumah akan diberikan password khusus sesuai dengan kontrak layanan internet yang nantinya disewa. Ini sebagai demo, saya akan masukkan passwordnya. Teknologinya SDR roomnet 123 passwordnya. Oke, sambung. Oke. Ya. Nah, dengan itu saya akan coba browsing. Browsing. Ya. Saya. Artinya, ini kalau kita lihat, dia terkoneksi dengan internet yang ada di SDR modem yang ada di smart meter. Jadi nanti smart meter bukan hanya dipakai untuk tadi ya, mencatat penggunaan listrik dan tadi digunakan untuk mengambil parameter listrik, tapi juga bisa digunakan sebagai gateway internet sehingga pelanggan listrik bisa termasuk dengan pelanggan internet. Ini kita terhubung dengan ini. Kita coba browsing Bluetooth, YouTube. Oke, streaming YouTube. Lancar. Ya, demikian fitur lain dari AMI Smart Modem ini. Jadi dia bisa menjadikan listrik kita menjadi saluran internet untuk rumah-rumahan.